Ulfi Rohimah Maulani dari Prodi PGRI 2D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penghantar studi hadis yang diampu oleh Bapak Muhammad Ridha Rifai, Magister Pendidikan Islam. Di sini saya mau menceritakan sedikit tentang sejarah kodifikasi hadis. Baik, yang pertama yaitu kodifikasi hadis secara resmi. Para ahli hadis menyatakan bahwa penulisan hadis dimulai pada masa hidupnya Rasulullah SAW. Hadis-hadis awal ini tuh dicatat dalam sahifah atau buku catatan, yang seperti Sahifah As-Sadiqah karya dari Abdullah bin Amr bin As. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hadis mengenai kebolehan menulis hadis saat Nabi masih hidup, berdasarkan hadis yang membolehkan atau melarang hal tersebut. Hadis yang membolehkan penulisan hadis antara lain yang pertama yaitu Abdullah bin Amr bin As yang diizinkan oleh Nabi untuk menulis apa yang ia dengar karena kebenarannya. Kedua, Jabir bin Abdullah yang mencatat hadis tentang manasik haji di dalam Sahifah Jabir. Ketiga, Abu Hurairah yang memiliki catatan hadis dikenal sebagai Sahifah Sahihah. Yang terakhir yaitu Abu Syah Ahmad bin Sa'ad Al-Amnani yang meminta Rasulullah untuk mencatatkan hadis saat menaklukkan Mekah. Yang kedua, ada hadis yang melarang penulisan hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal yang mengatakan agar tidak menulis apapun dari ucapan Rasulullah selain Al-Quran. Pada masa awal Islam, penulisan hadis belum umum dilakukan dan informasi tentang hadis berpindah dari mulut ke mulut. Khalifah Umar bin Khattab sempat mengusulkan pengumpulan hadis secara tertulis, tetapi tidak terrealisasi karena khawatirnya umat Islam itu akan mengabaikan Al-Quran. Namun, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai Khalifah yang wara dan dekat dengan ulama mendorong pengumpulan secara hadis secara resmi. Hal ini itu dilakukan karena pada masanya tidak ada lagi alasan untuk khawatir dan ulama-ulama setuju dengan langkah ini. Ini membuktikan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak akan memerintahkan pengumpulan hadis jika tidak ada dukungan dari ulama-ulama kala itu. Pengkodifikasian hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilakukan untuk menjaga keberadaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dikhawatirkan akan hilang. Selain itu, ada kekhawatiran tentang munculnya hadis-hadis palsu yang dibuat untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, pengumpulan hadis dilakukan untuk mengamankan dan memastikan keaslian serta kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab-sebab pengkodifikasian hadis. Yang pertama yaitu karena kecintaannya terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena munculnya kekhawatiran hilangnya hadis-hadis Rasulullah jika tidak dikumpulkan. Dan yang terakhir, karena kemunculannya hadis-hadis palsu. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kecintaannya terhadap hadis Nabi sangatlah besar. Dia adalah seorang ulama, penghafal, dan mengumpulkan hadis Rasulullah. Umar bin Abdul Aziz mengirimkan perintah ke seluruh wilayah untuk menulis dan menyebarkan hadis-hadis tersebut melalui majelis-majelis periwayatan. Keinginannya ini didukung oleh ulama tabi'in yang juga mengkhawatirkan hilangnya hadis Nabi SAW dan munculnya hadis-hadis palsu, terutama dalam konteks politik dan fanatisme kelompok. Pemalsuan hadis menjadi semakin meresahkan setelah wafatnya sahabat Utsman bin Affan karena semakin sulit untuk membedakan hadis yang sahih dan yang palsu seiring dengan berjalannya waktu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.